Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan yang pertama Taufik Dwi Saputra NIM 176, yang kedua Eka Rizky NIM 177, yang ketiga Devia Rizky NIM 178, yang keempat Faisal Dafa NIM 179. Kami dari kelompok SIM 1 yang Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan 1. Taufik Dwi Saputra, 2. Eka Rizky Widiawati, 3. Devia Rizky Oktriana, keempat Faisal Dava Satria Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Facebook ini berkaitan dengan uang. Kurang lebih selama 10 tahun, Facebook telah bermetamorfosis dari jejaring sosial kecil dan khusus mahasiswa Ivy League College menjadi perusahaan go publik dengan kekayaan diperkirakan sebesar 50 miliar US dollar. Facebook mempropagandakan gratis untuk bergabung dan akan selalu gratis, sama seperti pendahulunya Touch Tintan dan pesaingnya Google. Sebagian besar pendapat Facebook berasal dari periklanan. Facebook tidak memiliki beragam alat komunikasi keren, toko-toko retail, ataupun persediaan perangkat lunak untuk dijual sebagai gantinya. Ia memiliki informasi pribadi Anda dan ratusan juta informasi pribadi lainnya dari akun Facebook. Tujuan Facebook sesungguhnya adalah untuk mendorong Anda semakin banyak membagikan data, karena semakin Facebook mengenal Anda, maka semakin akurat iklan yang akan ditampilkan kepada Anda. 93% dari orang yang disurvei meyakini bahwa seharusnya perusahaan internet dipaksa untuk meminta izin sebelum menggunakan informasi pribadi mereka, dan 72% menginginkan kemampuan untuk menolak tawaran untuk diawasi selama mereka berada di dunia maya. Namun seringkali banyak orang yang membagikan perincian data penting mereka ke Facebook karena mereka tidak sadar. Nilai fundamental Facebook dan potensi pertumbuhannya bergantung pada seberapa efisien ia dapat mempengaruhi data yang dikumpulkan dari pengguna untuk menarik minat perusahaan iklan. Pada Agustus 2012, Facebook terpaksa berurusan dengan perkara hukum dengan FTC di mana mereka dilarang dalam menyalahartikan kebijakan atau keamanan informasi pribadi pengguna. Facebook dituntut karena menipu pengguna mereka dengan mengatakan bahwa mereka dapat melindungi informasi pribadi pada Facebook secara rahasia, namun berulang kali membagikan informasi tersebut kepada publik. Facebook setuju untuk meminta persetujuan pengguna sebelum melakukan perubahan terhadap hal-hal privasi pengguna, serta menyetujui untuk diaudit privasi per semester oleh auditor independen selama 20 tahun. Kelompok pembela hak privasi seperti Pusat Informasi Privasi Elektronis atau Electronic Privacy Information Center (EPIC) menginginkan Facebook untuk mengembalikan pengaturan privasi yang lebih kuat seperti pada 2009, yang memberikan akses data lengkap kepada seluruh pengguna yang bersangkutan. Facebook juga mendapat kecaman dari Epic atas pengumpulan informasi dari pengguna internet yang bahkan tidak pernah login atau mendaftar pada Facebook. Pada tahun 2012, sebagai bagian tindakan penyelesaian perkara hukum, Facebook setuju untuk memberikan penggunanya wewenang untuk menolak layanan sponsored stories, tayangan iklan yang memperlihatkan interaksi seseorang dengan situs web, aplikasi, ataupun suatu kegiatan kepada teman-temannya, yang melakukan periklanan dengan menyorot produk dan bisnis yang digunakan oleh teman Facebook Anda. Sekarang, pengguna dapat mengontrol dan menyaksikan tindakan mereka di Facebook yang diiklankan yang akan dilihat oleh kawan mereka. Sebagai tambahan, sebagai respon atas meningkatnya pengawasan pasca IPO, Facebook telah meningkatkan fitur penyimpanan data dengan mengategorisasikan informasi yang dimilikinya.
guna menyediakan akses bagi pengguna yang meminta salinan data pribadi mereka. Di Eropa, 40.000 pengguna Facebook telah meminta data mereka dan otoritas hukum di Eropa mewajibkan Facebook untuk memenuhi permintaan ini kurang dari 40 hari. Meskipun telah mendapat peningkatan tekanan terkait privasi dan transparansi pengguna data, pembuat undang-undang di Eropa tampaknya enggan untuk membatasi kemampuan Facebook dalam menawarkan iklan yang betul-betul sesuai dengan kriteria pengguna, yang merupakan model bisnis utama Facebook. Merasa perhatian terhadap hak-hak privasi sebagai ancaman jangka panjang terhadap perolehan keuntungannya. Facebook saat ini merupakan perusahaan tayangan iklan terkuat kedua di Amerika Serikat setelah Google, dengan jumlah 28% iklan ditayangkan lewat Facebook. Namun Facebook berharap untuk lebih dari sekadar pasar online, memfasilitasi penjualan barang dan jasa yang berpotensi mengancam Amazon, eBay. Tentu saja, ratusan juta data pribadi pengguna masih menjadi aset berharga bagi Facebook. Sementara telaten Facebook mengelola aset yang dimilikinya akan menentukan masa depan mereka. Pertanyaan serta jawaban mengenai studi kasus. Pertanyaan yang pertama, lakukan analisis etika pada Facebook. Apa dilema etika yang disajikan dalam kasus ini? Jawabnya, dilema etika yang terjadi pada kasus ini adalah tentang masalah privasi penggunanya. Para pengguna Facebook banyak yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana Facebook mendapat keuntungan dari penggunanya, yang beranggapan bahwa menggunakan Facebook itu gratis, sehingga banyak penggunanya yang mempostingkan tentang data pribadi tanpa sadar memberikan informasi yang itu menjadi sebuah keuntungan besar untuk Facebook. Dengan adanya data informasi pengguna, Facebook dapat dengan mudah memetakan sebuah layanan iklan agar dapat diterima dengan baik oleh penggunanya. Hal yang lebih berbahaya lagi, Facebook dapat menjadikan data privasi penggunanya sebagai bumerang yang dapat membahayakan penggunanya terkait privasi. Soal yang kedua, apa hubungan hak privasi dengan model bisnis Facebook? Jawabannya yaitu, Facebook itu berupaya untuk memperoleh keuntungan dari mengelola dan menghindari tuntutan privasi yang disuarakan oleh penggunanya dan pembuat undang-undang. Soal nomor 3 yaitu, jelaskan kelemahan-kelemahan kebijakan privasi dan fitur yang diterapkan Facebook, faktor manajemen organisasi, dan teknologi apa saja yang menjadi penyebab kelemahan tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan aktivitas online pengguna untuk mengembangkan akurasi yang sangat mengerikan dalam menggambarkan hidup pengguna. Facebook dapat menyebarkan privasi pengguna kepada pihak yang berkepentingan tanpa persetujuan pengguna. Facebook meminta email kepada pengguna sehingga setiap hari akan ada spam yang masuk ke email pengguna. Faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama yaitu dari segi manajemen. Faktor dapat hidup dari iklan-iklan yang dipasang. Setiap iklan akan membutuhkan data-data target pasarnya. Manajemen Facebook dengan mudahnya untuk menyebarkan privasi pengguna untuk kepentingan iklan. Yang kedua yaitu dari segi organisasi. Facebook memiliki perlindungan bagi penggunanya setiap undang-undang yang sangat rendah untuk melindungi, sehingga banyak peretas di Facebook yang dengan sangat mudah meretas sebuah akun. Yang ketiga yaitu dari segi teknologi. Facebook memiliki aplikasi fitur penyimpanan aktivitas pengguna serta otomatis tersimpan di server. Teknologi ini dapat menjadi suatu kerugian bagi pengguna karena aktivitas di media sosialnya terasa tidak privat dan terasa diawasi. Mungkinkah Facebook mampu memiliki model bisnis yang berhasil tanpa melanggar hak privasi? Jelaskan jawaban Anda. Adakah pilihan lain yang bisa diambil Facebook untuk membuat hal ini terjadi? Jawabannya adalah mungkin. Dengan menambahkan sistem keamanan yang ketat dan menerapkan peraturan khusus terkait hak privasi, namun Facebook dengan menggunakan data privasi untuk memperoleh keuntungan. Selain memperketat sistem keamanan,
Facebook dapat melakukan penghapusan histori penggunanya dengan cepat dan atas persetujuan penggunanya setelah data tersebut telah digunakan oleh Facebook. Dengan demikian, data-data privasi pengguna tidak akan mudah tersebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.